Alter Ego Limax sudah bangkit dengan 2 pemainnya. Rata sudah Dewa United dipulangkan ke arah lobby. Yes, tadi padahal ada momen ya, tapi pintar banget dari Alter Ego. Mereka tahu kalau 1v1 situation, win rate akan menjadi 50-50. Yap. Tapi dengan adanya satu player yang mereka berhasil bangkitkan, win rate akan meningkat kembali untuk Alter Ego. Dan itu dia yang terjadi, di mana akhirnya Dewa United lagi-lagi harus kehilangan poin di match kali ini. Speed bersama dengan satu pemain yang lainnya, Pedong. Bergerak pastinya ini adalah area yang berada tidak di dalam circle sehingga mereka harus cepat untuk bergerak. RRQ Ryu, ada Mort dan juga Nerpeko. Lagi-lagi split dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ Ryu. Ya, mereka cukup percaya diri dengan strategi ya atau taktik yang sedang dilakukan sementara waktu ini, dan Nerpeko dengan Mort sudah mulai bergerak juga, bahkan victim 365. Lagi-lagi mereka mendapatkan sebuah compound, bisa menjadi satpam zona juga, mengganggu terus-menerus siapapun yang lagi rotasi. Terus diberikan ancaman, terus diberikan pressure. Genesis Dogma Gates setelah 2 pemainnya tertangkap tadi oleh Zai. Kali ini mereka harus terus berputar, bahkan Daybot juga ditangkap oleh Nux. Bonafide lagi-lagi mereka mengamuk di akhir-akhir hari. Ya, mereka benar-benar stabil banget, bahkan mereka benar-benar kompak untuk bisa commit push ke arah satu rumah, satu gedung yang mereka inginkan. Paman Nicil, seorang diri saja dari Genesis Dogma, mampukah bertahan di bagian belakang? At least solo survival atau bakal melakukan clutch nih dari Paman Nicil? Tinggal kita tunggu karena Nicil untuk sementara waktu hanya memantau dari kejauhan, tidak melakukan sebuah agresi menuju ke arah pemain-pemain dari Bonafide yang terus menjaga, yang terus menjadi tetangga dari seorang Paman Nicil. Tempat yang berbeda, Batman akhirnya membuktikan bahwa dia menjadi pemain dengan elimination terbanyak untuk sementara waktu, mendapatkan 1 knock menuju seorang Asa. Sudah menjadi confirm elimination, bertambah lagi kali ini elimination untuk seorang Batman di PMPL Spring 2022 kali ini. Pemain yang baru memulai debutnya, ini adalah PMPL pertama untuk Batman, namun dia langsung ngegas, langsung bermain dengan baik. Bahkan EVOS Reborn juga mendapatkan 1 knock menuju Bigetron Red Alliance dari arah yang berbeda. Lagi-lagi ketemu kah EVOS dan juga BTR, tapi sementara waktu kita akan melihat dulu Bonafide yang lagi berusaha untuk nge-screening satu rumah, berusaha untuk mencari di mana Paman Nicil berada, dan itu dia pakai kok bertemu dengan seorang tuyul, dan lagi-lagi sebuah free fire yang cukup tajam dari seorang Paman Nicil, masih bisa melakukan reload ke arah bagian atas, tapi sayang sekali dari bagian lantai 2 second floor-nya tertangkap oleh seorang Ceta. Sangat disayangkan tadi Nicil harus pulang lagi-lagi. Juara bertahan kita Genesis Dogma Gates masih dalam tanda tanya besar, apa yang terjadi sebenarnya yang sedang dialami oleh Genesis Dogma Gates. Harus segera berbenah, harus segera memberikan permainan terbaik mereka karena mereka adalah alumnus PMGC, tapi mereka di PMPL kali ini belum terlihat taringnya. Ya, dinosaurus punya taring nggak? Punya. Punya ya? Punya dong. Tergantung dia omnivora atau herbivora. Ya kan karnivora udah pasti Karnivora dong. kok omnivora Sudah lagi. pasti dong, karnivora Iya kan juga makan ya. daging. Iya sih, tapi ya udahlah, cukup dulu ya pembahasan dinosaurusnya daripada gosok info, karena gue cukup sensitif dengan perbinatangan atau perhewanan. Dan sementara kita melihat cukup ke arah yang lain. Ini masih ada 13 tim dan Pekado cukup ramai. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang menghuni Pekado. Circle-nya nih. Circle-nya bakal menentukan. Ternyata keluar Sanskui dari Pekado. Membuat pemain-pemain yang berada di Pekado harus segera keluar, namun kali ini kita melihat fight yang cukup intens terjadi. Saling tukar granat, Ramones bersama pemain-pemain dari RRQ Ryu. RRQ Ryu terus memberikan gempuran juga, Ramones melakukan tembakan demi tembakan. Drone tertangkap, Batman tertangkap, Mort masih berada di sana. Nerpeko mencoba untuk melakukan healing terlebih dahulu. Flippy juga masih terus mencoba untuk memberikan perlawanannya menuju ke arah RRQ Ryu. Namun kali ini kita melihat juga Bonafide keluar dari compoundnya, melakukan tembakan demi tembakan berhadapan dengan pemain-pemain dari Boom. 1 tembakan terus diluncurkan, namun ternyata Ken cukup kuat defensif yang dimiliki oleh pemain yang satu ini. Terus memberikan tembakan kembali dan rata sudah. Bonafide lagi-lagi King Kongnya mengamuk. Ini dia pemain-pemain dari Bonafide yang membuktikan bahwa mereka tidak hanya bisa ngendok, mereka juga bisa meratakan serigala yang sedang mengamuk juga. Gokil, gila ketika kita ngelihat bagaimana cara Bonafide untuk membersihkan commit push ke arah Boom. Itu adalah benar-benar sebuah pergerakan yang sangat kompak, memiliki sebuah chemistry yang sangat baik. Tapi kali ini kita juga akan berusaha melihat chemistry yang dibangun oleh seorang RRQ, dan juga ada Mort di depan sana yang sudah membuka tembakan, tapi ternyata terlalu terbuka, tidak aware dengan satu player yang ada di sebelah kiri. Batman lagi-lagi, dia tahu dia lebih memilih untuk melakukan knock daripada melakukan healing, dan ternyata Voldemort lagi-lagi menjadi last man standing, gak bisa kemana-mana, ditembak
ditembakin juga dari seluruh arah Sanskuy. Kita melihat Ramones terus bergerak dan tertangkap lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Bonafide. Saat Bonafide bermain di match yang keempat, match yang kelima, mereka mengamuk sangat baik sekali. Rosesi terus terbakar di sana, sempat melakukan debus bertahan dengan api yang ada di tubuhnya, namun akhirnya peluru-peluru panas dari Dunia Games membuat Rosesi menyerah juga. Jar masuk, Miliano ada di depannya, proning yang sedang dilakukan oleh seorang Jajar, tembakannya masuk kembali, namun M249 menjadi pembeda di fight kali ini karena pelurunya nggak habis-habis. Ya bener banget, dan Jar juga tadi benar-benar ngotot untuk terus melakukan proning shoot ke arah satu pintu masuk, tapi kali ini dari Cleon akan berusaha untuk to the rescue sebagai the last man standing. Dia tahu dia harus melakukan close combat. Kali ini langsung saja melakukan end terhadap satu player, McLary, supaya tidak menjadi mata-mata, supaya tidak menjadi duri di dalam daging. Dan ini dia 1v1 situation yang sudah kita tunggu-tunggu juga. Miliano juga tidak mau kalah, langsung saja mengconfirm elimination ya Sanskuy. Miliano, jangan reload Miliano. Masih ada 70 peluru, tapi Miliano coba untuk dibakar. Melakukan tembakan demi tembakan. Ini yang menjadi pembeda. M249 dengan peluru yang sangat banyak. Miliano bersiap, tapi terbakar dia. Granat ada di tangannya, coba dilemparkan. Kita berpindah kembali menuju tempat yang berbeda. Liquid menangkap satu pemain dari BNW 88. Yes, berhasil lagi. Kali ini dari Bigetronite Alliance menguasai kota Pekado bagian ujungnya, mendapatkan satu persatu elimination point. Terus mereka babat habis karena di sini ada Liquid. Liquid sukanya membabat, dan kali ini mereka harus bertemu dengan tim EVOS dan juga Ion di belakang mereka. Ini sungguh menarik Sanskuy. Ini dia Conqueror Derby 4 melawan 4 yang akhirnya terjadi. Microboy menjadi tim atau menjadi pemain yang terpisah sendirian saja. Granat dilemparkan menuju ke arah Zuxi, dan Zuxi dihukum oleh seorang Lyzek. Tumbang satu, knock didapatkan oleh EVOS Reborn. Momentum mereka dapatkan, namun Red Face pun tumbang kembali, tumbang lagi Lyzek mendapatkan yang kedua. Akan coba mendapatkan yang ketiga. Apakah berhasil? Apa berhasil atau tidak? Bakaran juga dilemparkan. Banyak sekali utility yang dilemparkan Lyzek dari tempat tersebut. Karena Lyzek tahu semuanya lagi ngumpul di sana, lagi berusaha untuk melakukan revive. That's why terus-menerus diberikan gempuran needs the minutes. Tapi kali ini kita melihat juga nampaknya dari Bigetronite Alliance yang harus bergerak maju terlebih dahulu. Oh no, Lyzek posisinya benar-benar enak banget untuk bisa nembak dari bagian atas, membuka tembakannya, tapi miss the shot. Padahal itu ada momennya, langsung saja melakukan penyeberangan. Miss the shot, miss the moment. Sayang sekali ternyata dari EVOS berhasil untuk bertahan, ternyata tidak, karena Bigetronite Alliance juga tertahan satu persatu. Kali ini Kelas melakukan ditembak di bagian depan. KF nampaknya berhasil menjadi KF Esport lagi dan lagi. Kita lihat kali ini KF Esport terjadi. Masang lampu di perahu. Kukira cupu, ternyata suhu. 7 elimination untuk seorang diri, bos. Terselamatkan karena adanya KF yang bertahan, dan ternyata dari Toms juga berusaha untuk mendapatkan lagi dan lagi elimination point dari balik sebuah jendela, menahan pergerakan Bonafide, tapi ternyata Toms terlalu greedy, terlalu overpick. Akhirnya Toms tumbang. Masih ada Kato dari bagian bawah, nampaknya akan berusaha untuk menyelamatkan Toms. Terus bergerak pastinya pemain-pemain dari Bonafide. Mereka belum berada di dalam circle. Kembali kita saksikan saat ini Kato dengan permainannya yang masih sangat panas untuk di hari ini. Ada sebuah kucing-kucingan yang terjadi antara Kato dan juga satu pemain dari Bonafide, namun Nuk dengan cepat dilumatkan, dilumpuhkan oleh Kato. Satu knock kembali dia dapatkan. Penting sekali pemain yang satu ini untuk Geekfam. What? Dan ternyata EVOS diobrak-abrik oleh seorang Frenzy. Dua player berhasil didapatkan. Frenzy low health, akankah melakukan healing terlebih dahulu, tapi lebih memilih untuk melemparkan molotov ke arah bagian luar. Dan Frenzy benar-benar sabar, ketenangan yang dia miliki untuk melakukan healing terlebih dahulu. Tapi KF tahu ini adalah saat yang tepat untuk memasang granat, dan itu di akhir dari Ion. KF Esport is real. KF sudah mengumpulkan 8 dari 10 elimination yang sudah dikumpulkan oleh timnya. 10 saat ini, tapi akan terus berlanjut karena EVOS masih bertahan dengan 2 pemain, tapi kita juga fokus menuju tim yang berbeda. Leon bersama dengan Onyx mendapatkan 1 elimination juga. Confirm tadi menuju seorang Ucup, berarti Bonafide menyisakan 1 yang terakhir. Yes. Gila, semuanya pincang, San. Semuanya pincang. Hanya EVOS saja yang unggul dari manpower. 2 player ada KF dan juga Microfog. Ini menarik banget kita melihat Cleon berbagi rumah, berbagi gedung dengan juga seorang Miliano. Bahkan Kalinceta berada di bagian open field, udah ketahuan posisinya di mana, terus-menerus diberikan tekanan batin, tekanan fisik, tekanan peluru oleh seorang Cleon. Mobil yang meledak, Ceta, kamu mau kemana? Terus diberikan hujan peluru. Hujan yang tadi kita bahas di awal Cijal ternyata terjadi juga di match kali ini. Di akhir dari matchnya banyak peluru yang dilontarkan, banyak granat yang dilemparkan.
EVOS untuk sementara waktu menjadi tim terdepan untuk mendapatkan WWCD karena mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan. Jumlah mereka unggul, circle mereka unggul. Tinggal menunggu tim-tim lain menyeberang dan tinggal menguatkan defensif saja. Tapi defensif tersebut sedang dibuat oleh dua tim atau dua pemain yang sangat kuat sekali. KF 8 elimination sudah dia kumpulkan. Microboy juga masih berada di tempat yang berbeda. Dua pemain yang berbeda tempatnya saat ini. Gila-gila, ini bakal seru banget karena kita sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Sudah mulai terdeteksi juga diberikan hujan peluru. Tapi cetak anti peluru, dia berhasil untuk bergerak dengan selamat dan nyaman. Mendapatkan sebuah touchdown juga, ada obstacle di depannya. Dan ini adalah momen yang sangat menegangkan karena dari Bonafide, dari Onyx, dari Dunia Games harus bergerak maju. Bahkan dari Miliano, confirm berusaha untuk commit fight 1v1 situation dengan seorang Cleon. Kita lihat Miliano lagi-lagi M249 yang dia pilih ada di tangannya tadi. Nah, sebuah granat apa yang coba dia lakukan, dilemparkan, tapi Molotov juga coba untuk dibakar. Seorang Miliano sedang terbakar kali ini. Cleon melihatnya, mencoba untuk keluar pastinya, mencoba untuk melakukan tembakan demi tembakan. Miliano bertahan dia di area bawah, nggak ketahuan oleh Cleon, belum kelihatan, tapi Miliano tiba-tiba bangkit melakukan tembakan. Cleon berada di blue zone dan akhirnya Cleon dipulangkan. Miliano sangat cerdas sekali, sangat cerdik sekali. Ya, sebuah pergerakan yang sangat smart dari Miliano, tapi blue zone terlalu menyakitkan. Langsung mengakhiri nyawa dari Miliano dan ini dia Ceta 1v2 situation. Darahnya udah low banget, hanya bisa memanfaatkan sebuah lower ground tipis. EVOS sungguh percaya diri melemparkan utilities demi utilities, meledak lagi granat dari KF. KF Esport Israel, EVOS Israel, dan ini dia EVOS Roar. EVOS Roar makan saus pakai telur. EVOS Roar terjadi untuk match kali ini karena banyak sekali 9 elimination. KF Esport Israel itu benar-benar terjadi, Cijel. Karena 9 oleh KF saja seorang diri. Sangat luar biasa, sangat berdampak besar pemain yang satu ini untuk EVOS Reborn. Yes, ini adalah KF Reborn. KF Reborn sempat diragukan di hari-hari awal, sempat kita mempertanyakan kemana KF saat dia bermain di PMPL Spring 2022 karena Lizard yang mencuri momentum. Betul. Di hari pertama, tapi KF akhirnya bangkit. Dia membuktikan kalau KF Esport masih ada, dia masih bisa memberikan 9 elimination sendirian saja. Yeah. Total 12 elimination kalau nggak salah tadi, 9 jadi KF. Iya, kalau nggak salah 12. Aduh, gila. Ini momennya banyak banget yang seru karena fight-nya terjadi gitu ya ketika semua orang udah masuk Pekado. Ya. Tryhard masuk Pekado. Udah dalam Pekado keluar lagi. Oh, ini momen Batman jatuh tadi ternyata lagi naik mobil, dia atraksi freestyle dan apa ya, gua speechless banget melihat EVOS dia bertahan 2 orang loh, cukup lama loh ya. Kayak emang tadi sempat ada 4v4 kan ya, Ada 4v4. ada 4v4 antara EVOS BTR Ya, memang di area tersebut mereka 4 lawan 4 tapi 1 granat atau 2 granat yang dapat 2 orang dari Lizard itu juga membuat space-nya ada, bikin Bijetron setidaknya hilang momentum, hilang waktu untuk mereka bergerak. Harusnya kan Bijetron udah bisa rotasi duluan, tapi mereka ditahan dengan 2 granat. KF dari tempat yang beda, dari arah yang beda, sisi yang beda, dia proning, dia bangkit lagi, nembak lagi, proning lagi, mekanik yang bagus sekali. Dia tahu tempat persembunyian yang enak banget, itu dia manfaatin kotak itu terus loh dari tadi. Ya, ini juga momen dimana Cleo tidak sadar kalau ada satu orang di kolong bawah kayu tersebut. Ya, smart movement sih dari Miliano. Menurut gue Miliano sama Cleo itu adalah 2 player yang bisa dibilang punya IQ 200.